Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Allah ta'ala aidan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah dan juga segenap pengurus. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para tokoh masyarakat, mobil khusus Sohibul Wilayah, Ketua RW ya, Bapak Alam Yulians, hadirin jamaah rahimakumullah, yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat hadir dalam majelis ilmu, diawali dengan sholat subuh berjamaah. Berharap juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah salat subuh berjamaah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduk dalam majlis ilmu kita hari ini sebagai kifarat dosa, diampuni dosa dan salah kita, dan Allah ridha dengan kehidupan dan ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya Allah jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ketika kita berdoa, lantas doa kita kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, senang enggak Pak? Senang ya? Kira-kira pengen enggak kalau doa langsung diijabah Pak? Hah? Doa pagi, siangnya diijabah. Instan banget ya. Kalau kita berbicara tentang risalah Nabi Musa,
Itu ribuan tahun Nabi Musa berdoa baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat doanya Nabi Musa bilang, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam kalimat doa ini Nabi Musa minta tuh seorang rasul, seorang nabi yang nanti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'anul Karim dan juga hikmah. Itu doa baru diijabah ribuan tahun, Pak, dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Raudhatul Jannah Perubahan Casa Gardenia, doa pagi minta sore dijabah, impi, ya Pak. Lantas kalau kita berbicara tentang doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada etikanya, Pak. Ya. Ada satu catatan, syarat dan ketentuan juga berlaku. Ya, kalau kita berdoa nih angkat kedua tangan kita. Kalau bisa tuh garis yang tulisannya seperti huruf M tuh nyambung. Ya. Minta dengan cara apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ketika kita minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan lewat ayat ini, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian dengan cara apa? Tadarru' wa khufyah, dengan lemah lembut, enggak kasar. Ini kadang-kadang beda sih kita ya. Pengen dibilang hamba Allah. Kadang-kadang kalau doa enggak kalem, pengennya buru-buru, Allahumma lantas jalan sambil lipat sarung, kalau perempuan sambil lipat mukena. Allah karim. Etikanya di mana, Pak? Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, caranya juga harus kita gunakan dengan etika dan adab. Bapak datang ke presiden, bajunya rapi nggak kira-kira? Itu disiapin baju sebulan bahkan 2 bulan. Nih nanti gue bakalan ketemu presiden, ada sesuatu yang akan kita ajukan, kita minta. Rapi nggak? Dandanannya rapi, minyak wangi berapa kali dipakai. Ya. Datang baik-baik, minta doa, minta sesuatu pada presiden. Jangankan ke presiden, ke Pak RW aja dandan. Ya. Ini kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mengabulkan doa. Kalau kita berharap terhadap sesama manusia, itu kadang-kadang kecewa hasilnya. Caranya diperhatikan, etikanya, adabnya. Lantas juga kita perhatikan waktu-waktu yang mustajab. Ya. Contoh, kalau kita berada di bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa. Satu hari ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tuh, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala mulai terbit fajar sampai terbenamnya fajar. Lantas kapan lagi? Doa waktu azan. Ya. Lantas kemudian kapan lagi? Doa di antara azan dan iqamat. Lantas kapan lagi? Doa di waktu selesai sholat asar. Tuh, nih urutannya Pak. Lantas kemudian kapan lagi? Waktu mau berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Berapa kali kita lafadzkan, kita dawamkan. Lantas kemudian datang waktu maghrib, waktu berbuka, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau doa yang lainnya. Kemudian di sana sudah makan, sudah minum, angkat tuh tangan doa. Ini kadang-kadang enggak ya?
Di sana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, minta apa aja. Ya, dengan kalimat doa yang baik. Lantas kapan lagi waktu di mana akan kita melaksanakan ibadah yang namanya sahur? Tuh 10 menit tuh menjelang waktu datangnya subuh. Doa dengan syarat dan ketentuan, insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas berbicara dengan tempat-tempat yang diijabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Masjidil Haram kejauhan kali ya, di masjid Pak, ya. Kalau hari-hari biasa di tengah malam kita doa sama Allah, di atas tempat sujud kita, di atas sajadah kita minta, nangis sama Allah. Ini kan kadang-kadang kagak, kita minta di status, pengen diperhatiin orang. Allah karim. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita kembali, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan Muhammad, aku ini dekat seperti urat nadi, seperti urat leher. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila seorang hamba memohon, meminta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kalimat doa yang dia baca, maka di sana doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi berbicara tentang syarat dan ketentuan juga berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Ayat selanjutnya di closing dengan cantiknya. Apa kata Allah? Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Apabila doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perhatikan iman. Harus ada keyakinan, harus ada iman. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Iman kalian benar belum sama Allah? Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Syarat yang kedua, kalian berada pada satu titik kebenaran di mata Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi kebaikan. Iman benar. Ini kan kadang-kadang kita nggak memperhatikan syarat dan ketentuannya ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak lagi memperhatikan hal yang demikian. Wajar berapa banyak hamba Allah yang ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lantunan doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar sedikit keras suaranya, lagi-lagi subuh. Ya enak bener. Suaranya indah, maka dengan saking indahnya merempak. Pedes bener mata. Saya sebenarnya belum tidur sebenarnya malam nih. Allah kirim karena tugas dakwah Pak. Doain biar sehat terus. Lantas ketika kita berbicara tentang ayat Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, ada sedikit kisah yang mungkin pada hari ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Berbicara dengan doa, berbicara dengan satu tema doa, teringat dengan satu kisah Ibrahim bin Adham. Ya, ketika menyampaikan satu kajian di satu pasar dalam sebuah majelis ilmu, ya, beliau menyampaikan kepada santri, beliau menyampaikan kepada jamaah yang hadir pada saat itu. Di antara jamaah, dia bertanya lewat satu kalimat pertanyaannya, wahai Ibrahim bin Adham, kenapa sih ketika kita berdoa masih ada doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas kemudian bagaimana bentuk daripada implementasi ayat Allah ketika Allah berbicara ujibu da'watad da'i dada'an. Apabila seorang hamba meminta kepadaku maka dikabul doanya. Ini bagaimana wahai Syekh? Ada 10 perkara yang menyebabkan doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita perhatikan Pak. Walaupun ini sebuah pendapat tapi tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah pembelajaran penting buat kita, menjadi sebuah evaluasi. Yang pertama,
Kata Ibrahim bin Adham, kenapa doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tegas beliau menyampaikan, arabtumullaha wa lam tu'iddu haqqahu. Kalian bilang kalian itu kenal sama Allah, akan tetapi apa? Walam tu'iddu haqqahu. Akan tetapi kalian tidak mau memenuhi apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Doa katanya kenal sama Allah, tapi haknya Allah diabaikan. Ini nggak matching, Pak. Ya, sementara satu hak Allah jelas Allah ungkap lewat satu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali dia hanya untuk ibadah kepadaku, kan Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah dia untuk diibadahi, Pak. Ya, lagi-lagi Allah tegas katakan lewat banyak risalah Nabi, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya ini aku adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku kenal sama Allah, tapi haknya Allah nggak dipenuhi. Wajar kalau doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, Pak, udah kenal Allah belum? Kenal belum Allah? Ini pada diem, gue jawab takut salah. Udah kenal belum? Udah kenal, ditanya kenal di mana? Ya, kenal Allah dulu. Sama ketika Bapak kenal presiden, presidennya dikenalin dulu. Ya, jangankan presiden, lurah. Mau datang ke lurah mau minta sesuatu, lurahnya kagak kenal. Sampai nggak kira-kira hajat Bapak? Enggak. Sama ketika kita berbicara tentang kalimat doa yang kita minta, kita dawamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak kenal sama Allah, nggak mau ibadah lagi, songong banget nih manusia. Ya, Pak? Ya enggak? Bagaimana cara kenal Allah? Al-Quran sudah banyak memberikan penjelasan. Pertama, kita sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala dikenalkan pada saat kapan? Pada saat kita berada di dalam rahim sang ibu. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Saksikan olehmu wahai jabang bayi, aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Qalu bala syahidana. Mereka jabang bayi yang ada di alam rahim sang ibu berkata, qalu bala syahidana. Benar wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tuh bapak-bapak dulu waktu ada tinggal di dalam alam rahim ibu udah dikenalin sama Allah, Tuhan kita, Pak. Nanti di alam kubur kita udah pernah belajar ya, ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, mampu nggak kita menjawabnya? Di alam rahim masih di alam bawah sadar, semua kita mengalami hal yang demikian. Allah kenalkan dirinya. Lantas kapan lagi Allah kenalkan dirinya? Tuh pada saat risalah para nabi dan rasul telah Allah sampaikan. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga sampaikan. Tadi itu risalah nabi dan rasul yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, literatur lebih komplitnya, lebih jelasnya di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama turun tuh tadi. Innani anallah, ini aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Lagi-lagi Allah minta fa'budni, maka sembahlah aku, aqimius sholata li zikri, maka sholatlah untuk mengingatku. Sholat adalah satu kewajiban yang sudah disampaikan, dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ketemu sempurnanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat satu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sudah kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi kita dikenalkan sama orang tua kita? Coba waktu lahir ke alam dunia, ya, lewat rahim sang ibu keluar brojol, dalam kalimat persalinan Allah dikenalin lagi sama orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini bentuknya tafaul, Pak, jangan dibilang bid'ah ya. Tafaul mengharap berkah. Diajanin di kuping kanan, diikomatin di kuping kiri. Tidak lain tidak bukan memperkenalkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Sudah dewasa, dari anak-anak sampai dewasa, pikiran kita udah mulai muncul tuh. Ya, bukan lagi di alam bawah sadar, tapi kenyataan real dalam kehidupan. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya lewat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak punya akal, Bapak punya nilai sebuah kesadaran, punya hati. Lihat langit, ada bintang, lihat langit, ada bulan, lihat langit, ada matahari. Bertanya dalam hati, nih adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, tentunya ada yang menciptakan. Logika kita sudah mulai main saat itu. Ketika kita lihat kehidupan nyata, ada pohon, ada binatang, ada manusia, bahkan itu seharusnya alam bawah sadar kita udah bermain, otak kita sudah mulai bekerja. Kalau alam dunia ini dengan adanya langit dan bumi, pasti ada yang menciptakan. Di sana Allah memperkenalkan dirinya, bukan lewat zatnya Allah perkenalkan dirinya, tapi lewat apa yang diciptakannya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh sudah sempurna kita mengenal Allah. Kewajiban kita adalah ibadah. Ada orang yang berdoa, Pak Ustadz, dia nggak iman, dia nggak benar, dia nggak baik, tapi doanya dikabul. Tuh orang-orang kafir, ya, kaya dia, sukses, makmur hidupnya. Tapi jangan lupa, Pak, mereka dalam hukum tercatat sebagai bentuk istidrak, ya, diulur. Nggak seperti orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kalau doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibrahim bin Adham? Arabtumullaha walam tu'iddu haqqahu. Kalian bilang kenal sama Allah, kalian meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar nggak, Pak? Ternyata batas pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih teramat sangat minim. Kemudian ibadah pun masih banyak dipertanyakan. Ibadahnya udah benar apa belum? Dengan ilmu, dengan ikhlas, dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibadah pengen nyari untung dapat surga. Ibadah Bapak tuh ibadah tukang dagang. Pengennya untung. Walaupun di sini ada Pak Untung. Ya enggak? Mau nyari untung dia. Padahal namanya udah untung Pak Untung ya. Maaf ya. Ya kalau Bapak ibadah takut karena Bapak masuk neraka. Ini ya Allah Karim. Ini tipe contoh manusia yang main hitung-hitungan lagi nih, Pak. Naudzubillah min dzalik. Bapak ibadah pengen masuk surga, Bapak ibadah pengen jauh dari neraka, sia-sia, Pak. Kenapa? Karena surga yang Allah berikan adalah untuk mereka orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal soleh, tapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini, Pak? Insya Allah. Ya. Jadi kenal Allah, lantas kemudian doa nikmat, Pak. Lewat ibadah yang kita kerjakan, lewat sholat, selepas sholat kita doa. Lewat sholat wajib kita doa. Tuh pada saat ruku, pada saat sujud terakhir minta doa, di sana diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat doa kita yang diijabah oleh Allah saat kita ibadah pada saat tahiyatul akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar. Wa min azabin jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.
Doa tuh. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti kita bahas nanti. Insyaallah kalau diundang lagi. Ya. Arabtumullaha wa lam tu'iddu haqqahu. Kalian kenal Allah katanya, tapi enggak mau ibadah. Bagaimana doa kalian mau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kenapa doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Apa kata Ibrahim bin Adham dalam makna ini? Idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian bilang kalian cinta, kalian mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum sunnatahu. Akan tetapi kalian lebih banyak meninggalkan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Ngaku, Pak. Udah berapa banyak sunnah yang ditinggalkan? Katanya cinta sama Nabi. Padahal kalau berbicara tentang kalimat cinta, berat loh Pak, taruhannya dari iman. La yu'minu ahadukum hatta akunallaha wa rasulih. Yakunallaha wa rasulih. Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum kalian mencintai Allah dan Rasulnya. Melebihi apa? Miwaladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, melebihi cinta kalian kepada anak kalian, wa malihi wan nasi ajmain. Melebihi cinta kalian kepada harta kalian, melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia. Allah pengen, Nabi juga pengen cintanya melebihi semuanya tuh Pak. Bukan berarti kita nggak cinta sama orang tua, nggak cinta sama anak, nggak cinta sama harta, nggak cinta sama semua manusia, bukan. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harus di atas rata-rata. Ya. Kalian bilang, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian bilang cinta kepada Nabi, mahabbah kepada Nabi, wa taraktum sunnatahu. Akan tetapi kalian justru banyak meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ayo kita cross check Pak, kehidupan sehari-hari Pak. Masuk kamar mandi doa enggak Pak? Contoh kecil aja nih ya. Lagi-lagi bentuknya tafawul ya, nyari berkah ya. Masuk kamar mandi aja banyak loh model kita ini meninggalkan doa. Kenapa? Alasannya kebelet Pak Ustaz. Udah kebelet banget udah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Awas loh Pak, kalimat doa ini sakti loh. Usia 40 tahun sampai 60 tahun, awas masuk kamar mandi ada setan lagi, setan perempuan di sana. Kalau bapak sakit lantas kemudian masuk kamar mandi, jatuh, tumbang bisa, mati bisa. Stroke minimal. Berapa banyak orang yang sudah di atas rata-rata umurnya 40 sampai 60 tahun, 70 tahun, apalagi 80 tahun, jatuh di kamar mandi besok pasti mati. Dijorokin setan kali ya. Nauzubillah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi kadang udah enak. Alhamdulillah. Paling gitu doang ya. Masih bersyukur dia. Alhamdulillahilladzi azhaba anil azza wa afan. Bis mandi selesai. Ya, ngaca coba ngaca. Ada doanya, Pak. Sering enggak baca doa? Tuh akhlak kita dijaga lewat kita bercermin. Lihat cermin itu artinya kita berbicara tentang etika, tentang akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi selalu mengajarkan dengan kalimat-kalimat akhlak, dengan kalimat-kalimat etika, dengan kalimat-kalimat adab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau yang telah membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku. Doa tuh Pak. Mau lihat akhlak, lihat cermin. Udah bener belum? Ini kan kadang-kadang enggak, umur 60 tahun nyisir, enggak baca doa, bilangnya apa? Ganteng juga ya gua, astagfirullahaladzim. Umur 6 tahun masih bilang, 60 tahun masih ngomong ganteng. Malu Pak sama uban. Ya, ustadznya diganteng yang lagi ceramah, ya enggak? Laki masih dibilang cantik. Astagfirullah. Banyak sunnah-sunnah Nabi. Waktu mau tidur, ini paling banyak sering kali ditinggalkan. Nyari tafaul Pak, nyari berkahnya Pak.
Ya, la tanami Aisyah hatta tahtimil Quran. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Disuruh ngatamin Quran, Pak. Bapak baca nggak kira-kira? Ya. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu berdoa, berselawat kepada mereka para nabi. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu berdoa untuk mereka orang-orang muslim. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu berhaji, berumrah. Allah karim, berat banyak di Islam ya. Mau bapak dijaga, dilindungin dari santet, dari perkara-perkara yang notabene-nya adalah menghujat bapak, menghakimi bapak, menjatuhkan bapak, melemahkan bapak di kantor, di pasar. Nih, ada sebuah amalan ketika mau tidur. Baca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tambahan aja. Lantas kemudian baca apa lagi? Hah? Iza zuljilatil ardu zilzalaha. Lantas baca apa lagi? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baca apa lagi? Li ila fi quraisyin ila bihim rihlatash syita'i was-sayf. Sampai selesai itu Pak, 4 surat Pak. Insya Allah Bapak dijaga dari perkara santet, dari perkara orang yang mau ngerjain Bapak tuh. Ini ilmunya ada semuanya. Ya, Allah karim, kalau kita kupas tuntas perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, wajar kalau doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat sunnah Nabi aja udah banyak kita tinggalin. Kita mah doyannya yang enak-enak ya. Pak Ustadz, istrinya baru berapa? 1, belum bisa dibilang Ustadz. Astagfirullah. Pak RW istrinya berapa? 1. Waduh, belum bisa dibilang RW. Kalau bininya belum 2, belum 3, belum 4. Nih, sunnah Nabi katanya, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikahi perempuan 2, 3, 4. Udah sanggup belum? Kira-kira. Ini kan kadang-kadang kita sunnahnya enaknya yang enak-enak aja ya. Allah karim. Banyak kita tinggalkan sunnah Nabi. Mau makan aja nih, kan kadang-kadang Nabi mencontohkan colekin dulu tuh garam, sempilin di lak-lakan. Itu sunnah Nabi, penawar Pak. Makan buah dulu baru makan nasi. Kita balik, makan nasi dulu baru buah. Ya, duduk bagaimana cara etika Nabi makan. Nih, Nabi makan nih caranya. Begini Pak, udah kayak di warteg ya. Astagfirullahaladzim. Banyak kita tinggalkan. Justru kita makan malah dengan menggunakan sendok. Udah zaman modern Pak Ustadz. Ya. Padahal sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari sudah dicontohkan. Contoh sunnah Nabi yang banyak dilupakan deh. Nih, rekam baik-baik. Mau masuk masjid, sendal kadang-kadang badannya berbalik, taruhnya lepas, tinggal kalau keluar tinggal cep. Benar bukan begitu caranya. Iya. Lepas dulu kaki kanan tuh sendal injak, lepas kaki kiri tuh sendal injak, baru masuk Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma ighfir li junubi wabtah li abwaba rahmatik. Masuk. Ini banyak dilupakan oleh umat Islam, sunnah yang dilupakan. Ini kadang-kadang lepas sendal aja buru-buru loncat langsung. Allah karim. Gimana keberkahan hidup itu nggak ada jadinya ya. Idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian bilang cinta mahabbah kepada Nabi, banyak malah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Wajar kalau doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara berbicara tentang doa harus dimunculkan dengan kalimat cinta kepada Nabi, tapi juga mengerjakan sunnah. Ya, potong kuku. Potong kuku apaan Pak? Gimana panjangnya aja? Nggak bisa begitu. Ya, hari Senin, ya. Terus Kamis, Jumat, ya. Yang dilarang Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Coba deh gunakan sunnah Nabi. Insya Allah berkah itu Pak. Banyak Pak. Pegang istri, ya doain tuh rambutnya, pegang, lus rambutnya, doain. Walaupun udah didoain, bandel-bandel aja Pak, tetap aja. Tapi kan kita dapat sunnah Nabi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udzubika min syarraha wa syarra ma jabalta alai. Udah belum didoain bininya? Boro-boro Pak Ustaz.
Bini mah paling senang dikasih duit, doain bismillahirrahmanirrahim, kasih duit. Mudah-mudahan nih lu jadi istri yang bini yang soleha, cepret. Seneng Pak. Bener gak? Ya perempuan, mata duit, mata duitan. Bagus nggak ada perempuan ya? Doain Pak. Bapak juga begitu. Ya minta tuh bini salim. Ya, ketika seorang suami pandang istri ada kibarat dosa di dalamnya, memandang dengan cinta, keduanya dapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Cium tangan 20 pahala kebaikan. Nyolek bini itu baru nyolek bini 20 pahala kebaikan. Bapak berjima dengan istri kemudian mandi 300 pahala kebaikan. Gugur rontoknya air setelah bapak mandi, setiap tetesan air yang rontok itu doa malaikat, ampunin ya Allah hambamu. Nikmat Islam itu, ya. Ini sunnah Nabi. Kalau berbicara tentang sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau kumpas tuntas gak habis Pak. Teramat banyak Pak. Allah karim. Idda'aitum hubba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Wajar kalau doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Kalian cinta kepada Nabi tapi kalian justru banyak meninggalkan sunnah Nabi. Allah karim. Lantas apa yang ketiga? Ya, udah setengah jam nih. Kita mepet 10 soalnya nih. Mudah-mudahan sampai insya Allah. Masih mau dengerin gak nih? Masih ya? Ya, jangan kapok ketemu Ustaz Irwan. Panjang terus dia udah. Oh, budak-budak di sana nggak sanggup bener. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kenapa doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kalian baca Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Kita baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih. Pengennya dikasih mulu. Benar gak Pak? Benar gak? Kontekstualnya Allah Maha Pengasih. Itu diajarkan supaya kita mau mengasih, mau memberi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Pengen dikasih terus, pengen disayang terus. Malah kita berantem Pak. Ya Allah kirim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Nggak mau muji Allah kalau dapat nikmat. Banyakin nikmat, banyakin bersyukur. Insya Allah nikmat ditambah. Nanti dikupas di belakang. Baca apa lagi kalimat-kalimat Allah. Ini nggak gampang Pak. Qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bi. Kalian baca Quran akan tetapi kalian tidak mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Semalam nuzulul Quran ya. Ya, tahu-tahu kita udah di tengah puasa lewat lagi. Allah karim. Pengennya kupas tuntas nih baca Quran nih tadi nih. Ya, harusnya. Tapi biarinlah tema yang lain dulu. Semalam udah kebagian kayaknya ilmunya. Ya. Pak, saya mau tanya Pak, ini maaf nih ya, kalau kita mau ungkap tuntas, ada orang 60 tahun umurnya, Iqra 1 belum lulus. Iqra 1 Pak. Saya dulu belajar at-tamrinatu fi makharijul huruf. Ya, itu syarat mutlak untuk mengungkap, melafadzkan huruf alif A yang mendapat tanda fathah A, itu 4 jari masuk Pak. A. Pegel loh kalau belajar. Dulu AMM saya masih belajar ilmu di sana. Ya, cuman ijazah saya ngambil. Yang penting ilmu dinyantel, ya nggak penting kertas mah buat saya. Alhamdulillah. Siap. At-tamrinatu fi maharijul huruf. Sifatul huruf alif minimal ada 5. Ya. Jahar jelas A. Itu kalau belajar enak banget Pak, bener. Seusia kita nih kalau belajar at-tamrinatu fi maharijil huruf a i u ba u an ani ana minal mu'nima i an ani a ba bi bu ba bu ban bani babana minal mubani ma bi ban bani ba. Yang enak ro ri ru bar ru ron roni rorna minar murni mari ron roni ro. Sifatul huruf ra at-takrir, ya, bergetar. Udah belajar sampai situ belum Pak? Wajar. Kalau bacaan Qur'annya masih belum beres. Fi maharijil hurufnya belum kena. Ya, nggak gampang Pak.
perlu ketekunan, perlu istiqomah. Pak Ustadz, saya masih Iqra 3, umur 50 tahun, udah kerjain aja. Baca, dawamkan, istiqomah. Ya, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkan isi daripada kandungan Al-Qur'an sendiri. Jangankan ngamalin Al-Qur'an Pak Ustadz, baca Qur'annya aja masih belum benar. Kapan belajarnya? Umur udah 50 tahun baru mau belajar Al-Qur'an. Telat. Enggak ada waktu telat, terus belajar Pak, semangat Pak. Ya. Umur sekarang canggih-canggih loh. Saya sempat meneteskan air mata ketika ada satu piagam yang dikasih kepada anak berumur usia 5 tahun Pak. Itu udah hafiz Quran. Di Bekasi loh. Di Al-Iman dulu. Allah Karim. Itu ketua bupatinya langsung mengebet itu Quran. Hafal langsung. Apalagi sekarang nih ya yang kembar tuh. Allah tunjukkan kemahakuasaannya lewat lisannya manusia yang mendawamkan Al-Quran di atas nilai rata-rata otaknya, IQ-nya tinggi. Allah Karim. Memang Allah persembahkan seperti itu. Apalagi sekarang Allah Allah perlihatkan Ibu Dayak ya, Ibu Ida Dayak, di tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, Allah Karim. Qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bi. Kalian banyak baca Al-Qur'an akan tetapi kalian tidak mengamalkan isi daripada kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Ini kalau dikupas tuntas juga banyak, Pak. Ya, bagaimana sifatul huruf alif, bagaimana sifatul huruf ba. Semuanya harus dipelajarin. Enggak sembarangan. Alif lam mim. Artinya apa, Pak? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Baru belajar alama, betul nggak? Ya, fathahnya di atas semuanya. Ya, kaf ya ain sin qaf, kaha ya so. Astagfirullah. Baru belajar Al-Quran Pak. Ya, coba pelajari terus. Kemudian hikmah di dalam Al-Quran itu sendiri tadabburi. Insya Allah Pak, nikmat benar. Ya, dengan sentuhan kalbu kita, dengan sentuhan hati yang dicurahkan dengan nur iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa? Kejar waktu ya, target. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Ibrahim bin Adham katakan, kenapa doa kalian tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Idda'aitum udwana syaitan atau tumuhu. Kalian bilang kalian itu adalah musuhnya setan, setan adalah musuh kalian. Atau tumuhu, konteks di lapangan langsung bilang, lu malah percaya sama setan, malah jadi temannya setan. Malah lu sendiri yang jadi setan. Setan itu selalu mengganggu manusia, Pak. Dia selalu menghambat manusia dari jalan kebenaran, dari jalan apa? Wada'iyan illallahi biizni. Itu setan, Pak. Setiap kita diganggu sama setan selalu ada. Dalam sholat aja masih diganggu, Pak. Ya, dalam perkataan, dalam lisan, dalam pikiran kita ada tuh yang namanya setan. Kenapa? Karena setan ada dalam aliran darah kita. Innamas syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu ada dalam aliran darah manusia. Setiap kita melangkah pasti diganggu sama setan. Dibisikin, ngapain lo datang kuliah subuh? Ngantuk mendingan banyak gangguan setan. Ini memang kontekstualnya seperti itu. Idda'aitum udwana syaiton atau tumuhu. Kalian bilang bahwasanya setan adalah musuh kalian. Konteks di lapangan kalian justru malah jadi setan. Setan jadi teman. Allah Karim. Kalian taat sama yang namanya ajakan setan. Banyak gangguannya Pak. Mau melangkah ke masjid aja, ya Allah ngapain sih sholat jamaah di masjid subuh cuma 2 rakaat. Padahal Pak ya, kalau kita datang nih, Bapak datang ke majelis ilmu, dari rumah itu bawa dosa banyak Pak. Bismillah biniyatil ibadah, niatin tuh. Ini program DKM Raudatul Jannah. Dalam setiap bulan Ramadan ada 2 hari dalam 1 pekan gitu ya, kajian. Niatin tuh Pak, ya Allah besok minggu akan ada kajian, saya insya Allah datang. Udah niatin tuh Pak, terus bergarin mengalir tuh
pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak berangkat, bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Langkah kaki membawa rahmat yang sebelah kanan, langkah kaki menghapus dosa sebelah kiri. Duduk dalam majelis taklim walaupun sambil manggut-manggut, dengar nggak dengar, tidur pulas banget, nyender lagi, tetap dapat pahala, Pak. Walaupun yang nyampein juga gedek sebenarnya. Gua ngomong lo tidur, ilmu nyangkut kagak. Itulah kelemahannya. Tapi ketika dia duduk dalam majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, diampuni dosanya. Dosa yang Bapak bawa banyak dari rumah, habis gugur, rontok dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Bapak duduk dalam majelis ilmu. Perkara Bapak ngerti nggak ngerti tentang ilmu, paham nggak paham tentang ilmu yang disampaikan oleh seorang ustadz, maka di sana ada ampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, tanpa Bapak sadari, kita ada ribuan malaikat yang menyaksikan kita. Mereka malaikat berdoa minta ampunan dosa kita. Rugi makanya, Pak. Ini Bapak orang-orang pilihan, Pak, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang ceramah itu juga orangnya ya. Ustadz Irwan lagi. Nih, Bapak datang ke masjid diganggu setan. Ngapain ke masjid? Sholat jamaah, sholat subuh berjamaah cuma 2 rakaat. Paksain, Pak, hukumnya tuh. Ya, paksain udah. Bismillah biniyatil ibadah. Datang Bapak sholat subuh berjamaah. Lihat nih konteks ini, Pak. Perhatikan. Sebuah giroh. Sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah di masjid, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya berjamaah di masjid. Itu ketika Bapak sholat, Bapak paham nggak paham tentang bacaan sholat, ngerti nggak ngerti bacaan sholat, khusyuk nggak khusyuk, Bapak ikut sholat, bahkan nyaris Bapak diterima atau tidaknya sholat. Tapi ketika Bapak berjamaah, lantas kemudian at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lihat, ketika Bapak selesai tahiyatul akhir, kemudian Bapak berucap salam, assalamualaikum warahmatullah. Imam tuh, ya, perhatikan Pak, nih kunci ilmu nih. Awas, hati-hati. Kenapa banyak sholat kita yang nggak diterima sama Allah? Pada saat imam mengatakan assalamualaikum warahmatullah, nih imam juga harus ngerti. Ketika lafaz assalamualaikum warahmatullah, itu lisan tetap diam. Lihat ya, lihat tangan telunjuk kita, lantas kemudian assalamualaikum, tuntasin dulu bacaan salamnya. Ini kalimat doa, Pak. Jangan sambil nengok assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nggak benar. Yo, ngaku. Yang bagaimana yang benar? Yang benarnya tuntasin dulu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nih imam, ya, selesai salam baru ikut. Nanti selesai yang kedua. Ini makmumnya. Kalau yang imam pertama assalamualaikum warahmatullah, selesai baru nengok ke kanan. Balikin lagi ke tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak nengok. Paham sampai di sini? Ya. Jadi nggak barengan, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak. Ini ada ilmunya ternyata. Ya. Kul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tentunya beda. Orang yang ibadah dengan ilmu, insya Allah ada keridhaan Allah, diterima ibadahnya. Jadi ketika Bapak sholat berjamaah di masjid, lafaz assalamualaikum warahmatullah tuntas dengan etika, dengan ilmu yang benar, dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lantas kemudian Bapak kalimat istighfar diucap, astaghfirullahalazim. Di sana ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian sholat berjamaah Bapak semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang enggak pengen sholat di rumah aja. Allahu Akbar. Kelihatan kutang bini nyantel. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak ya, sholat di kamar. Yang namanya sholat di kamar itu seorang perempuan, Pak, ya.
Dikatakan dia wanita soleha karena dia sholatnya di dalam kamar, afdolnya perempuan. Kalau bapak mau afdol sholat di rumah, jadilah lelaki yang soleha. Ya kan? Bukan soleh lagi nih, udah kelebihan tambah soleha. Kenapa? Karena banyak sholat di rumah. Ini gangguan setan, Pak. Idda'aitum udwana syaitan atau tumuhu. Kalian lebih banyak, kalian katakan bahwasanya setan adalah musuh kalian. Konteks di lapangan ternyata setan itu adalah teman kalian. Atau tumuhu, malah justru kalian taat sama yang namanya setan. Yang kelima, apa kata Ibrahim bin Adham? Idda'aitumun najaha minan nar wa rumaitum anfusakum ilaiha. Kalian bilang kalian benci sama neraka, nggak pengen masuk neraka. Akan tetapi apa? Wa rumaitum anfusakum ilaiha. Justru kalian malah menceburkan diri kalian ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara maksiat, dengan cara dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau surganya Allah, Allah berikan bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang bertransaksi amalan soleh. Tapi nerakanya Allah diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang nggak punya iman, nggak bertransaksi amalan-amalan soleh. Terus siapa yang mepet dulu ya? Lantas wajar doa kalian tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kalian bilang idda'aitumun najaha minan nar wa rumaitum anfusakum ilaiha. Kalian mau jauh dari neraka, kalian pengen bebas dari neraka, tapi justru kalian malah menceburkan diri kalian ke dalam jurang nerakanya Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'maluhu. Kalian pengen masuk surga tapi nggak mau mengamalkan amalan-amalan surga. Ketika Nabi dalam satu rasilah ditanya oleh seorang badui, ya Muhammad, ini orang badui, orang gunung, orang yang nggak ngerti, orang yang nggak paham, ya Rasul aja nggak tahu. Dia bilang, ya Muhammad, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mengantarkan diriku kepada surganya Allah, menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini secara global, Pak. Apa kata Nabi? Anta'budallah wala tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Wa tuqimus shalah, kerjain salat, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasilar rahim, jalin erat hubungan silaturahim. Ini amalan surga, Pak. Secara global, secara spesifik, ya, secara spesifik Bapak sholat, insya Allah dengan sholat Bapak akan diantarkan ke dalam surganya Allah. Bapak baca Quran dengan lafaz Quran yang Bapak baca, insya Allah Bapak diantarin ke dalam surganya Allah. Bapak istighfar dengan istighfar yang Bapak baca, insya Allah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang baik, insya Allah dengan etika dan akhlak baik, Bapak diantarin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Idda'aitum dukhulal jannah walam ta'maluhu. Apa kata Ibrahim bin Adham? Wajar doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian minta masuk surga, amalan surga malah nggak dikerjain. Wajar. Paham sampai di sini, Pak? Baru 6, 4 lagi. Terus ya, dikit lagi deh Pak ya. Tanggung nih. Udah ngundang jauh-jauh loh. Astagfirullahaladzim. Yang ketujuh, apa kata Ibrahim bin Adham? Qultum annal mautal haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian bilang nih, ya. Kalian katakan bahwasanya kematian itu adalah hak, benar adanya. Walam tasta'iddu lahu. Kalian tapi nggak mau mempersiapkan diri kalian menghadapi, menjumpai kematian kalian. Bisa jadi Bapak pulang dari majelis ini mati, bisa nggak? Karena hukum kematian adalah baghtatan, tiba-tiba. Mungkin saya mati belakangan, Bapak duluan. Atau dibalik, Pak, Bapak duluan yang mati, saya belakangan, pilih dah. Ya nggak? Nggak diaminin, jangan. Ya. Mati itu pasti itu hak, ya. Akan tetapi kalian tidak mau mempersiapkan diri kalian dengan kematian kalian. Apa persiapan kita? Ibadah lagi-lagi, iman lagi-lagi, sabar lagi-lagi. Ya, gampang nggak kira-kira? Oh, nggak gampang, Pak. Ya, berapa banyak orang yang mati nggak balik lagi, Pak?
Coba kalau orang mati balik lagi tanyain. Coba deh bagaimana kematian ceritanya. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, dia nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan walau sesaat. Ada orang yang umurnya 100 tahun, jalannya udah bongkok-bongkok, belum mati-mati, Pak. Padahal yang lihat udah sebel banget. Ya enggak? Anak muda ganteng mati. Ya enggak, ada enggak? Ustadz ganteng lama matinya, Pak. Amin. Ya, lama doang. Ya, kematian itu pasti dan kita semua akan merasakan tuh yang namanya kematian. Enggak ada manusia yang hidup kekal abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imita fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satupun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi, kata Allah, sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imita bahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya kematian. Bapak mampu nggak lari dari peristiwa kematian? Saya tanya, Pak. Ada nggak orang yang udah mau mati bisa lari? Ada nggak? Sampai ini ditanya loh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menjumpaimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kalian akan berjumpa dengan Tuhan yang maha nyata, Tuhan yang maha gaib. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan persaksikan amal perbuatan kalian. Ketika syakaratul maut datang, ketika najah itu terjadi, kalian akan lihat ngap-ngap tuh manusia yang mau mati itu, Pak, ngeliatin. Dia ngeliatin amal perbuatannya Pak selama hidup di alam dunia. Ya, kalau Bapak insya Allah matinya tenang, Pak, insya Allah. Ya, duduk di majelis taklim kok, insya Allah, utang nggak ada. Alhamdulillah. Kita doain nih yang punya utang, apalagi yang ngomong banyak utangnya. Doain biar tuntas deh. Allah tuntasin di bulan Ramadan nih, mudah-mudahan jabah ya. Pak, kalau mati udah pasti, apa yang kita persiapkan dengan kematian kita? Nanti lensa CCTV Allah akan Allah perlihatkan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalian akan persaksikan amal perbuatan kalian. Yang tukang nyatut waktu dagang diliatin tuh nyatutnya, timbangannya dikurangin, barang jelek dibilang bagus. Allah karim. Yang tukang kerja di kantor manipulasi data, ya Allah. Kerja di pabrik korupsi waktu. Ayo ngaku. Ya. Allah karim. Kalau kita mau ungkap Allah karim. Wajar doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kalian bilang idda'aitum tadi dibilang apa? Kultum annal mautal haqqum, kalian bilang bahwasanya kematian itu benar adanya, walam tasta'iddu lahu, justru kalian tidak mau mempersiapkan diri tentang kematian kalian. Astagfirullah. Yang kedelapan, Pak, akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kalian banyak makan nikmat Allah, akan tetapi kalian lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadida. Allah bermaklumat lewat ayat ini. Ketika kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka nikmat itu akan aku tambah. Tapi ketika berbicara tentang kufur atas nikmat, maka bicara azab. Allah akan azab kita. Nauzubillah min zalik. Bapak bersyukur, Pak, punya istri satu, insya Allah nambah jadi dua. Itu doa lo Bapak lo. Ya, punya motor satu, alhamdulillah. Allah kasih lagi jadi dua motornya. Alhamdulillah, Allah ganti lagi jadi mobil ditambah. Ya Pak, insya Allah banyakin bersyukur, terus bersyukur. Yang kesembilan, awas hati-hati nih. Apa kata Ibrahim bin Adham? Wajar doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kalian banyak makan nikmat yang Allah berikan, lupa bersyukur. Yang kesembilan, ashgaltum bi uyubi ikhwanikum wala tarawna uyuba anfusakum ilaiha. Kalian lebih banyak membuka aib orang lain, ya, bicarakan aib orang lain,
Akan tetapi apa? Aib diri kalian gak pernah kalian perhatikan. Masa bodoh? Ibarat pepatah bilang gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Kan bego nih orang. Gajah depan mata nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, gede begitu. Semut di seberang lautan justru kelihatan. Ini pepatah loh. Tapi pepatah orang-orang Indonesia luar biasa sakti loh, Pak. Ya, berpikir kita lebih banyak membongkar, membuka aib orang lain. Gosip pria kita. Dalam tongkrongan di warung kopi, dalam tongkrongan di bawah pohon seri, di bawah pohon mangga, yang dibicarakan aib orang lain. Sementara satu sisi setiap sholat kita minta, wazeburni ya Allah, tutup aibku ya Allah. Dibuka sama kita. Kira-kira Bapak senang nggak dibuka aibnya? Dibuka celananya senang nggak Pak di luar? Malu Pak. Ya, Allah diminta sama hambanya, ya Allah tutup aibku. Ini kita lebih banyak membicarakan aib orang lain, sementara kita lupa akan aib kita sendiri. Kalau dikupas tuntas banyak, teramat sangat panjang. Yang terakhir, yang ke-10, ada fantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian antar jenazah orang tua kalian yang mati, ibu kalian yang mati, anak kalian yang mati, handai tolan saudara sanak pamali kalian yang mati. Ada fantum mautakum, kalian antar orang yang mati ke dalam kuburnya, walam ta'tabiru bihim. Akan tetapi kalian tidak mau mengambil ibrah, pembelajaran di balik cerita tentang kematian. Berapa banyak kita yang antar orang ke kuburan, minimal ke APW. APW itu alam kubur bukan Pak? Alam barzah bukan? Itu kuburan Pak. Ya. Kuburan sebenarnya apa? Kita menjadi sebuah pembelajaran nih buat kita yang 10 nih. Wajar doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim bin Adam? Adafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian antar jenazah orang yang mati, kalian enggak mau ambil ibrah di balik kematian itu. Lihat alam kubur, lihat alam barzah lewat bentuk kuburan yang Bapak lihat, seonggok tanah. Di sana ada pembelajaran bahwasanya apa alam kubur, kata Nabi, al-qabru mimmanazilil akhirah fa innahu aisaru minhu wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Alam kubur kata Nabi, apa kata kapan Nabi alam kubur itu? Al-qabru min awwalu mimmanazilil akhirah. Yang namanya alam kubur itu adalah pos awal, tempat pemberhentian awal dari apa? Mimmanazilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Bapak masuk alam kubur, kemudian alam berikutnya sampai ke alam akhirat. Fa innahu aisaru minhu, siapa orang yang selamat pada alam kuburnya, insya Allah akan diselamatkan menuju pos-pos setelah alam kubur sampai pos akhirat, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Akan tetapi jika kalian tidak selamat di alam kubur, maka tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak gosip, ya, itu akan ada azab kubur. Bapak kencing gak cebok, akan ada azab kubur Pak. Ya, hati-hati nih yang suka nongkrong di pos, kebelat pipis, pulang dulu ke rumah, cebok yang benar. Tanazzahu anil bauli fa innahu azabal qabri minhu. Nih, ya, bersihkan sisa kencingmu. Ya, karena kebanyakan azab kubur berasal dari sisa kencing. Bapak kencing enak, syur, tutup pakai celana, seret, najis Pak itu. Bapak pulang bawa najis, itu perkara kencing, akan datang azab kubur nanti. Nauzubillah min dzalik. Kalau lagi nongkrong di pos, boleh aja nongkrong mah. Ya, orang biasa kalau kasagadinnya mah nongkrong di pos yang dibahas Quran kok. Iya betul. Ada nggak kira-kira? Hah? Apa yang dibahas pendapatan? Ya Allah Karim, kencing pulang dulu, cebok yang benar, yang rapi, karena azab kubur ada Pak. Memang benar-benar ada. Gosip, ghibah, sum'ah, itu ada semuanya di dalam azab kubur. Siapa orang yang selamat di alam kuburnya, maka dia tidak akan diselamatkan oleh Allah sampai pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Cukup Pak ya? Ya, wajar doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian antar jenazah kalian, saudara-saudara kalian yang mati, sementara kalian tidak mengambil ibrah di balik pembelajaran kematian seorang manusia. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nih, selepas kajian kuliah subuh insyaallah nih Pak ya. Salat 2 rakaat.
Salat Isra, biar sempurna kita dapat pahala haji umroh. Jangan selepas kajian pulang, yang belum ada wudhu, batal wudhu, ambil wudhu lagi. Kita sholat 2 rakaat, sholat Isra namanya, sholat syuruk, ya, sholi sunatin Isra, rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat Isra 2 rakaat karena Allah. Qul ya qulhu 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lengkap pahala yang kita dapat hari ini. Subuh berjamaah, kajian berjamaah, ditutup di closing dengan sholat syuruk. Insya Allah sempurna ibadah kita hari ini. Lagi-lagi di bulan Ramadan berkah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan salah kita, mudah-mudahan Allah bimbing kita terus selama kita ada di dalam bulan Ramadan. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, dan insya Allah ya ketika kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya banyak kenikmatan ada di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. 1 jam lewat 6 menit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dan ada kafaratul majlis lewat doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu